Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikir, apa itu kenyataan? Kedengarannya emang kayak pertanyaan di awal film fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh salah satu pertanyaan paling mendasar yang udah coba dijawab manusia selama ribuan tahun. Oke, kita coba bedah pertanyaan gede ini pakai contoh yang simple banget yang ada di sekitar kita. Kita semua tahu ini meja. Tapi, apa sih yang bikin sesuatu itu jadi meja? Apa yang bikin benda ini nyata dan bukan sekedar bayangan kita aja? Kalau kita ngerasa pertanyaan ini bikin pusing, tenang aja, kita nggak sendirian kok. Pertanyaan simpel soal meja ini ternyata teka-teki yang sama yang dipikirin sama filsuf-filsuf hebat dari dulu. Yuk, kita coba ikuti alur pikir mereka buat cari jawabannya. Jadi, mulainya dari mana nih perjalanan kita? Pertama, kita perlu paham dulu apa sih maksudnya pertanyaan tentang realitas itu. Nah, ini bakal ngebawa kita langsung ke jantung salah satu cabang filsafat yang paling dasar dan menarik. Bidang yang khusus ngurusin ini namanya ontologi. Gampangnya, anggap aja ini kayak ilmu tentang apa artinya sesuatu itu ada. Jadi ontologi itu nggak nanya dunia ini terbuat dari apa, tapi lebih dalam lagi, apa sih makna dari ada itu sendiri? Nah, kita udah tahu nih pertanyaannya apa. Sekarang kita lihat jawaban yang pertama. Kita mulai dari cara pandang yang paling umum, yang paling masuk akal buat kita sehari-hari, yaitu ngelihat dunia ya apa adanya. Buat kebanyakan dari kita, jawabannya kayaknya udah jelas banget ya kan? Ya jelas dong meja itu nyata. Nah, cara pandang yang alami banget ini dalam filsafat disebut realisme. Ini semacam mode akal sehat kita soal dunia. Intinya, realisme itu bilang kalau dunia di luar sana itu objektif. Keberadaannya nggak bergantung sama kita yang lihat. Meja itu ya ada di sana dengan semua sifat-sifatnya. Mau kita lagi mikirin dia atau nggak, dia tetap ada. Biar makin kebayang soal realisme, asiknya kita bandingin sama lawannya, yaitu idealisme. Kalau realisme bilang realitas itu ada di luar sana terpisah dari kita, idealisme justru kebalikannya. Idealisme bilang kalau realitas itu sebenarnya ada di pikiran kita, atau cuma berupa ide. Wah, ini dua cara ngelihat dunia yang benar-benar beda 180 derajat. Terus, gimana caranya kita bisa tahu sesuatu menurut kaum realis? Prosesnya ada dua langkah. Pertama, lewat sensasi. Indra kita kerja. Mata ngelihat warna, tangan ngerasain tekstur. Terus langkah kedua, abstraksi. Pikiran kita ngambil semua data mentah itu, disaring, buat nemuin intisarinya. Sampai akhirnya kita bikin konsep meja. Dan ini tuh bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini beneran ngebentuk dunia kita. Seluruh bangunan sains modern itu berdiri di atas asumsi realis bahwa ada dunia objektif di luar sana yang bisa kita pelajari. Sistem pendidikan kita juga gitu kan, fokusnya transfer ilmu dan fakta-fakta objektif. Oke, jadi paham realisme ini kuat banget dan berguna ya. Tapi, namanya juga filsafat, selalu ada pertanyaan, gimana kalau? Gimana kalau selama ini fokus kita salah? Gimana kalau kita coba lihat dunia dari kacamata yang beda banget? Jadi, dari tadi kan kita fokusnya ke upaya buat ngejelasin dunia di luar sana, sebagaimana adanya, terpisah dari kita. Itulah tujuan utama dari realisme. Nah, ini dia titik baliknya. Daripada kita capek-capek lompat keluar dari pengalaman kita buat nangkep dunia objektif, gimana kalau kita justru ngulik pengalamannya itu sendiri? Gimana kalau kesadaran kita itu bukan sekedar jendela buat ngintip dunia, tapi justru disitulah dunia menampakkan dirinya ke kita? Nah, pendekatan kayak gini namanya fenomenologi. Tujuannya bukan buat bilang dunia luar itu nggak ada, tapi untuk sementara waktu kita simpan dulu keyakinan soal itu. Jadi kita bisa fokus total sama gimana sih rasanya dan gimana sih struktur dari pengalaman itu sendiri. Metode ini pakai beberapa alat unik nih. Pertama, intensionalitas. Maksudnya, kesadaran kita itu selalu mengarah ke sesuatu. Kita nggak cuma sadar, tapi kita sadar akan kopi di depan kita. Kedua, epoche, yaitu kita sengaja mengepos asumsi kita soal dunia nyata. Bukannya bilang mejanya nggak ada, tapi kita berhenti berasumsi dan fokus aja ke pengalaman ngeliat meja itu. Terakhir, ada dunia kehidupan, yaitu dunia kita sehari-hari yang kita alami, latar belakang dari semua pengalaman kita. Pendirinya, Edmund Husserl, ngegambarinya keren banget. Dia bilang, pengalaman itu bukan kita pasif nerima data, tapi sebuah pertunjukan aktif di mana realitas itu hadir buat kita. Dunia ada di sana untuk kita ya, lewat pengalaman itu. Oke, jadi sekarang kita punya dua sudut pandang yang kuat nih. Realisme yang ngelihat keluar, dan fenomenologi yang ngelihat ke dalam. Sekarang gimana kalau kita coba sandingkan keduanya, dan lihat apa yang bisa kita dapat?
Yang penting dicatat nih, ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Anggap aja realisme dan fenomenologi itu kayak dua kacamata yang beda di kantong kita. Masing-masing bisa nunjukin sisi unik dari realitas yang sama. Oke, biar gampang kita rangkum ya. Ontologi itu nanyain pertanyaan paling dasar. Apa artinya ada? Realisme coba jawab dengan fokus ke dunia objektif di luar sana. Sementara fenomenologi, dia jawab dengan fokus ke gimana rasanya mengalami dunia di dalam diri kita. Nah, ini dia intinya. Filsafat itu bukan cuma buat dibahas di kelas. Dengan ngerti soal lensa-lensa ini, kita jadi punya alat baru buat mikirin dunia kita sendiri. Dan gimana pengalaman kita yang unik dalam memandang dunia itu. Jadi, coba deh renungin pertanyaan ini. Dalam keseharian, kacamata mana yang paling sering kita pakai? Kacamata realis yang fokus sama fakta objektif? Atau kacamata fenomenolog yang lebih memperhatiin gimana rasanya mengalami sesuatu? Coba deh pikirin. Jawabannya bisa jadi ngejutin loh.